البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang biografi ringkas dari muallif, pengarang risalah ini. Siapa nama beliau? Indah Yarifi Muhammad bin Sulaiman Muhammad bin Man? Muhammad bin Abdul Wahab Ibni Sulaiman An-Najdi At-Tamimi. Baik. Lahir tahun berapa, Umar? 1115. Wafat tahun berapa, Irfan? Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi. Allah Subhanahu wa taala berikan beliau umur yang cukup panjang, 91 tahun. Lahir tahun 1115 dan wafat tahun 1206. Dan Allah berikan taufik pada umur itu, sehingga tercapai kebaikan yang luar biasa. Jazirah Arab yang saat itu, kesyirikan yang kita sudah banyak terjadi. Perbuatan hulu terhadap kubur-kubur orang saleh luar biasa. Kemudian beliau dengan kegigihan dakwah jihad, tidak peduli celaan, tidak peduli dimusuhi. Akhirnya apa? Terwujud dakwah tauhid. Dari sisi keilmuan, mulai belajar, guru pertama kali siapa? Alif. Abinya siapa namanya? Abdul Wahab bin Sulaiman. Selesai Al-Quran umur berapa? Indah ya Kasha. Baik. Selesai menghafal Al-Quran umur 10 tahun. Hifdzan mutqanan, yaitu menghafal mungkin. Di antara hal penting yang kita ambil pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan syubhat-syubhat seputar dakwah beliau. Di antaranya disematkannya nama dakwah Wahabiyah pada dakwah yang beliau seru. Baik, tujuannya apa? Indah ya Maulana. Tujuan musuh-musuh dakwah memberikan nama ini, menimbulkan kengerian. Kenapa kok ngeri? Yaitu untuk menimbulkan kesalahpahaman pada manusia sehingga mereka ngeri mendengar dakwah beliau. Kenapa? Karena dakwah Wahabiyah dakwah yang batil. Dakwah yang batil dengan kebatilan yang jelas. Baik. Sehingga disamakan namanya. Karena dakwah Wahabiyah telah dikenal di awal-awal
Mulai abad keberapa muncul dakwah Wahabiyah ini? Muhammad? Abang Mujahid? Pak Agus? Abad kedua Hijriyah, di akhir-akhir abad kedua dan masuk dalam awal-awal abad ketiga. Baik, firqah Wahabiyah ini muncul. Keyakinan mereka apa? Keyakinan dakwah Wahabiyah ini Khawarij. Makanya ngeri ya Fanifillah, orang lain mendengar ngeri, sehingga berusaha untuk disamakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwah Wahabiyah tersebut yang berpemahaman Khawarij, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin. Juga dari sisi akidah berpemahaman ibadiyah, batiniyah, batiniyah, sehingga banyak perkara-perkara haram mereka halalkan. Baik, masuk dalam fahisyah dan yang lainnya. Siapa dalam pencetus dalam firqah Wahabiyah ini, yang Wahabiyah yang batil ini? Siapa? Indah ya Badai. Abdul Wahab ya? Siapa? Baik, awal asal muasal silsilahnya yaitu dari siapa? Dari siapa tadi? Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Nah, Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sehingga diistilahkan dengan dakwah Wahbiyah. Kemudian dari Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini diambil oleh siapa? Nah, Abdul Wahab Ibn Rustum. Baik, sehingga dinamakan dengan firqah Wahabiyah. Lebih masyhur nisbahnya kepada Abdul Wahab Ibn Rustum, atau terkadang juga dinisbahkan kepada bapaknya yaitu Rustumiyah. Baik, yang para ulama di zaman itu mayoritasnya adalah mengkafirkan firqah ini. Nah, karena jelasnya kebatilan firqah tersebut dan manusia afanifillah betul-betul antipati terhadap keyakinan ini, maka mereka mengusahakan untuk menyamakan walaupun dari sisi nama agar manusia terkecoh. Ini syubhat yang banyak didengung-dengungkan dengan apa istilah Wahabi atau Wahabiyah. Usahanya tidak lain adalah dengan menyamakan nama untuk menimbulkan menimbulkan manusia ngeri dan lari dari dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Padahal secara hakikat jauh berbeda dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah untuk menyeru kepada sunnah, menyeru akidah yang hak, dan menyeru ketaatan kepada pemerintah pada perkara-perkara yang ma'ruf, dan menyeru kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyeru kepada Al-Quran. Baik. Kemudian juga di antara syubhat yang butuh dipahami mengenai apa? Tuduhan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah penyebab runtuhnya dinasti Utsman. Runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Jadi bagaimana menjawabnya ini Pak? Karena manusia kalau sudah dibawa kepada masalah ini, berarti mereka ini orang-orang jelek, khilafah sampai runtuh sehingga berakhir khilafah kaum muslimin. Kan seperti itu image-nya.
image yang ingin dibuat ya seperti itu, gambaran yang diinginkan oleh apa? Oleh ahlul batin agar apa? Timbul kebencian. Itu intinya. Karena kalau sudah benci, tidak akan mau mendengar. Apanya? Zamannya jauh berbeda. Nah, atau sebelumnya kita katakan itu adalah tuduhan batil. Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan sebab runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Yang pertama, dari sisi zaman saja sudah berbeda. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tegak tahun berapa? Kalau dari tahun Masehi, karena dari tarikh yang menyebutkan ini mereka menggunakan Masehi, yaitu 1811. Kemudian runtuhnya khilafah Utsmaniyah tahun 1922. Sehingga bagaimana dikatakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai sebab keruntuhan. Kemudian yang kedua, dari sisi apa? Dari sisi geografis. Kita katakan bahwasanya negeri Najd yang saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menggencarkan dakwah tauhid bersama dengan Muhammad Ibn Saud, itu berada di luar teritorial khilafah Utsmaniyah. Jadi kekuasaan khilafah Utsmaniyah ini tidak mencapai negeri Najd. Tidak mencapai negeri Najd. Sehingga bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya berdirinya pemerintahan Saudiyah saat itu sebagai penyebab runtuhnya khilafah? Tentunya enggak. Dan biasa, mereka yang hasad terhadap dakwah mengusahakan berbagai macam hal-hal yang batil untuk membuat manusia lari dari itu. Dan itu terus alhamdulillah berlaku dari zaman ke zaman. Para ulama yang kokoh di atas sunnah mesti akan dimunculkan berbagai macam fitnah seputar dirinya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dimunculkan fitnah bahwasanya beliau seorang murji'ah, misalnya berkeyakinan murji'ah. Ini dimunculkan. Dan yang lainnya dari para ulama. Baik. Karena itu sunnatullah sebagaimana perkataan Waraqah bin Naufal, lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Riwayat udi. Tidaklah datang seorang pun membawa semisal yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan risalah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Perlu diketahui bahwasanya Syekh sebelum Ikhwanifillah masuk pada inti kitab, yaitu untuk menjelaskan tentang 3 pokok utama dalam Islam berhubungan dengan apa? Siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. Beliau memberikan 2 muqaddimah. Dan yang akan kita baca ini adalah muqaddimah pertama sebagai apa? Tamhid, bahwasanya di sana ada perkara yang wajib untuk diketahui, wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Agar apa? Seorang paham kedudukan ilmu, paham setelah berilmu itu apa, kemudian setelah dia mewujudkan konsekuensi ilmu,
Nah, apalagi yang hendaknya dia wujudkan, dan seterusnya. Baik. Karena insya Allah akan kita dapati penjelasan-penjelasan tersebut. Dan pada muqaddimah ini saja akhwanifillah terdapat faedah besar. Kalau kita kita mentadabburinya dengan baik dan memahaminya dengan benar. Sebagaimana kebiasaan para penulis, mereka mengawali penulisan dengan basmalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Telah kita lewati berkali-kali. Nah, landasan dituliskannya bismillahirrahmanirrahim yang pertama, dan saya mengikuti kitabullah azza wa jalla, karena itu adalah ayat pertama dalam susunan mushaf. Dan Allah Subhanahu wa taala awali setiap surat dengan dengan basmalah. Kecuali surat Bara'ah, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya basmalah padanya. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat, beliau mengawali dengan basmalah. Dan faedah dituliskannya basmalah al-fanifillah. Nah, faedah terbesar padanya yaitu ada dua. Yang pertama tabarruk, yang kedua isti'anah. Tabarruk yaitu kita mencari keberkahan dengan apa? Mengawali apa yang kita tulis atau apa yang kita baca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, isti'anah. Kenapa? Karena namba dalam basmalah maknanya adalah lil isti'anah. Berarti maknanya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maknanya bagaimana? Yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku memohon pertolongan untuk perkara yang akan aku lakukan. Kalau yang mau dilakukan adalah menulis, yang minta pertolongan dalam menulis. Yang dilakukan adalah membaca, maka minta pertolongan untuk membaca dan seterusnya. Kedua, faedah utama dituliskannya basmalah di awal-awal kitab, yang telah disepakati afanifillah bahwasanya itu merupakan perkara yang hukumnya mustahab. Apa tadi? Nabil. Tabarruk dan isti'anah. Adapun dari sisi makna telah kita pelajari pada pembahasan asma wa sifat, makna lafzul jalalah Allah. Nah, maknanya apa? Indah ya Abdussalam. Allah maknanya Allah bermakna al-ma'luf. Ini adalah nama yang senantiasa kita ulang, harus paham maknanya. Harus paham maknanya. Jadi lafzul jalalah Allah maknanya al-ma'luf. Apa tadi maknanya? Ba'al-bin al-ma'luf itu yang diibadahi, al-ma'bud. Berarti ketika kita mengatakan ya Allah atau Allahumma, kita harus paham bahwasanya Allah dia maknanya adalah zat yang apa? Yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Dan yang dikatakan oleh para ulama maknanya adalah apa? Dzul uluhiyah wal 'ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Ini kalau secara bahasa Arabnya, makna Allah secara lengkap yaitu zat yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah, yang hak untuk diibadahi oleh semua makhluknya. Baik. Dan
sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam Jami'ul Bayan. Ibnu Abbas menafsirkan lafzul jalalah Allah dengan dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Sedangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim baru saja kita lewati dalam pelajaran akidah wasithiyah, yaitu dua nama yang padanya terdapat penetapan sifat rahmat bagi Allah. Adapun Ar-Rahman menetapkan sifat rahmah yang sifatnya lazim, yaitu bahwasanya Allah adalah zat yang disifati dengan sifat rahmat. Sedangkan Ar-Rahim adalah penetapan sifat rahmat yang muta'addi. Maksudnya bahwasanya Allah adalah zat yang merahmati hamba-hambanya. Dan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitabnya mencukupkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dikarenakan itu sudah mencapai puncak pujian dan zikir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala. Sudah mencukupkan dengan Bismillahirrahmanirrahim li'annaha min ablaghi tsana wal dzikri walil khabar. Dikarenakan basmalah termasuk di antara pujian yang paling tandas dan zikir yang paling tandas. Sebab apa? Di situ disebutkan nama Allah yang paling agung, yaitu lafzul jalalah Allah. Juga apa? Sebagai zikir, karena disebut dua nama lagi setelahnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan juga Al-Khanifillah untuk mempersingkat, karena tujuan dari risalah ini adalah untuk apa? Untuk mereka-mereka yang awal-awal dalam belajar tauhid. Qala rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita semua mempelajari 4 permasalahan. Baik. Beliau rahimahullah ta'ala memerintahkan kita dengan kata i'lam, ketahuilah, menunjukkan apa yang mau disampaikan perkara penting, bukan perkara yang remeh. Nah, oleh karena itulah para ulama terus-menerus mengulang-ulang pembahasan ini, baik dengan penjabaran yang panjang lebar maupun penjabaran yang sedang ataupun yang singkat. Maka pahami dengan baik hal tersebut. Nah, baik. Kemudian setelah memberikan perintah untuk seorang mengilmui, beliau katakan rahimakallah. Di sini betul kita berhenti sejenak. Kata rahimakallah doa kepada kita, fi'il madhi tapi bermakna doa, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan banyak dalam dalam penggunaan kita sehari-hari yang seperti ini. Misalnya apa? Hafizahullah. Nah, rahimahullah itu penggunaannya fi'il madhi, bermakna telah. Ya, tapi yang diinginkan doa, dan itu boleh. Dan maka dari sini pula terkadang seorang mengingkari penggunaan istilah almarhum. Nah, almarhum fulan ibnu fulan bagi yang meninggal. Baik. Nah, diingkari kalau apa? Yang diinginkan adalah berita. Karena tidak boleh kita memberitakan seorang telah dirahmati tanpa ada dalil. Tapi kalau yang diinginkan adalah doa, maka itu boleh. Dan kebanyakan manusia menginginkan makna itu. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan
bahwasanya penggunaan al-marhum perinciannya tadi. Kalau yang diinginkan adalah doa maka boleh, tapi kalau yang diinginkan komentar tidak boleh. Nah, kata rahimakallah ini yang diinginkan doa. Nah, kalau seorang mengatakan rahimakallah maksudnya apa? Nah, maksudnya apa seorang mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu? Nah, doa yang seperti ini sebenarnya doa yang masya Allah kandungannya. Karena makna rahimakallah ay ghafara laka fima madha wa asamaka fil mustaqbal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat, dan semoga Allah menjagamu dari dosa-dosa di waktu yang akan datang. Ini makna doa rahimakallah. Baik. Nah, kalau kita mendoakan doa rahmah kepada seseorang, maksudnya itu apa tadi cakupannya? Ridwan, semoga mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dan menjaga engkau dari apa? Dari terjatuh dalam dosa-dosa di waktu yang akan datang. Ini kalau disebutkan rahmat secara bersendirian. Tapi kalau rahmat digandengkan dengan maghfirah, rahmah dan maghfirah, misalnya apa? Allahumma ighfirlahu warhamhu. Baik. Maka yang dimaksud dengan rahmat itu adalah untuk perkara yang akan datang. Meminta agar apa? Dijaga pada perkara-perkara atau waktu-waktu yang akan datang. Sedangkan maghfirah adalah permintaan untuk apa? Untuk diselamatkan dari kemadaratan dosa-dosa yang telah lewat. Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Baik. Ini rahmah dan maghfirah. Berarti kalau digabungkan tadi maksudnya. Rahmah so'alus salamah min dararid dzunubtil mustaqbal. Meminta keselamatan dari kemadaratan dosa-dosa di waktu yang akan datang. Sedangkan maghfirah so'alullahil maghfiratal dzunub al-madiyah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari untuk apa? Diampuninya dosa-dosa dari apa yang telah dilakukan di waktu yang lewat. Dan faedah doa ini alhamdulillah disebutkannya dalam banyak risalah syekh, tidak hanya pada kitab ini saja, tapi beliau banyak dalam kitab-kitabnya mengamali dengan doa. Menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang beliau kepada orang yang belajar. Juga apa? Untuk membuka hati-hati orang yang membaca dan mempelajari. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menerima apa yang didakwahkan. Ini penting, karena apa? Seorang mau menyampaikan dakwah, mau menyampaikan nasihat, butuh agar hatinya terbuka terlebih dahulu. Jangan nasihat asal tersampaikan, ya. Tapi bagaimana hati orang yang mau kita berikan nasihat itu terbuka. Dan di antara sebabnya adalah doakan. Doakan. Baik. Doakan terlebih dahulu sehingga apa? Sehingga hatinya terbuka untuk menerima apa-apa yang akan disampaikan. Baik. Mungkin itu dulu, saya lihat sudah banyak yang kecapean. Ada yang matanya tinggal setengah. Baik. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.